kehidupan tak membuat mantan Menteri BUMN ini berkecil hati. Menjadi pembantu rumah tangga, tukang parkir, dan pedagang asongan harus dijalaninya untuk melanjutkan sekolah. Lulus SMA dengan peringkat kedua, Sugiharto bercita-cita melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran, namun tak dapat dicapai karena keterbatasan biaya. Baginya hidup dan bekerja merupakan ibadah yang paling tinggi nilainya. Pedagang asongan itu kini telah mengangkat derajatnya melalui jerih payahnya. Meraih penghargaan sebagai The Best CEO of the Year 1996 dan menjadi jajaran 600 Top Management of Indonesian Major Corporation, itu pun hanya sebagian kecil prestasi yang pernah diraihnya. Sugih dalam bahasa Jawa berarti uang atau harta. Nama tersebut menjadi harapan yang terwujud di masa yang akan datang. Ditawari 3 kali menjadi menteri, meskipun tak pernah sedikit pun bermimpi menjadi menteri. Kini harapan sang ayah agar anaknya menjadi menteri pun tercapai. Bagaimana kisah sukses mantan tukang parkir dan pedagang asongan yang menjadi menteri di kabinet SBY ini? Ya, nasib bisa diubah. Bahkan ada yang mengatakan takdir pun bisa diubah. Kali ini kita kehadiran seorang tamu yang luar biasa di hadapan saya, Pak Sugiharto. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Sehat, alhamdulillah. Boleh ini nggak, Pak, dikisahkan, diceritakan masa-masa kecilnya gitu, Pak? Iya. Jadi saya ini terlahir putra Jawa, kelahiran di Sumatera. Jadi lahir di sebuah desa yang namanya Kampung Titik Kuning, Pangkalan Mashur. Kira-kira 6-7 kilo dari tempat sekolah saya kelas 0 di Medan. Harus berjalan kaki di atas rel kereta, melewati jembatan Sungai Deli yang di tengahnya hanya ada satu papan, masih bolong-bolong, jadi kalau kita meleng bisa kecemplung. Setiap hari kira-kira setengah jam lebih untuk berangkat, setengah jam untuk kembali. Dan itu saya jalani sampai kelas 2 SD. Ayah saya merasa untuk merubah nasib harus hijrah juga ke Jakarta, naik kapal kecil, kami satu keluarga sang Serawai merantau ke Jakarta untuk mengubah nasib. Kemudian kami menumpang di rumah orang kontrakan, dan saat itu tepatnya itu di Gang Bajing, Cempaka Putih, SD Harapan Mulia saya bersekolah. Dan di masa kecil itu karena di Jakarta tidak ada pekerjaan tetap, ibu yang begitu sabar harus terpaksa menjual keripik singkong, keripik pedes itu, Pak, di pinggir SD. Kemudian ayah sambil mengais mencari pekerjaan terpaksa harus berjualan bubur kacang hijau. Dan kami 7 bersaudara, bisa dibayangkan tiap hari tidak ada kepastian. Hari ini atau nanti sore kita mau makan apa, besok mau makan apa. Sehingga dari situ hidup kami itu penuh keprihatinan. Tetapi salah satu hal yang ayah saya ingin lakukan adalah anak-anaknya harus sekolah dan belajar. Ketika orang tua udah anak makin besar, mungkin porsi makanannya makin besar, kelas 2 SMP ayah saya sudah gak tahan. Jadi saya dititipkan oleh induk semang saya di Tanjung Priuk. Dan waktu itu saya harus bersekolah di sekolah yang boleh dibilang toleransi untuk uang bayaran sekolahnya itu bisa 6 bulan gak bayar. Dan bayangkan dari Tanjung Priok saya harus sekolah ke Jakarta sambil membantu kegiatan sebagai pembantu rumah tangga di rumah induk semang saya. Hasil upahnya atau persenannya itu digunakan untuk ongkos ke sekolah. Dan untuk itu saya mulai tahu betapa tingginya nilai uang, betapa berharganya sepiring nasi. Kadang-kadang naik mobil Arion, saya berusaha untuk tidak bayar. Di gantungan di pinggir, pernah dijitak sama kondektur. Bayar kau, kalau tidak kau turun sekarang juga. Jadi ada seorang laki-laki, mungkin pegawai negeri, waktu itu bisnya dalam keadaan penuh. Kemudian ketika saya dijitak oleh kondektur, langsung dikasih uang oleh seorang pegawai negeri itu kepada kondektur. Dan hal itu sampai sekarang masih terngiang-ngiang bahwa ada juga orang-orang yang peduli dengan orang-orang seperti itu.
ini kan Bapak sempat kerja ya, berarti sekolah sambil kerja gitu ya? Ya. Itu mencukupi buat diri Bapak? Jadi pertama ketika SMP pun dengan persenan yang kecil, dengan menghemat uang ongkos, saya berpikir setelah urusan rumah bersih dan sebagainya, sekolah belajar sudah, saya meluangkan waktu untuk menjual asongan. Itu bisa membiayai Bapak dan saudara? Paling tidak itu bisa membantu 4 adik saya yang masih sekolah. Nah di samping itu malam hari ketika mulai masuk SMA, saya harus menjadi tukang parkir di bioskop induk Semang saya. Dan untuk bisa belajar, begitu bioskop main, parkiran sepi, saya duduk di atas sepeda motor untuk kemudian membaca pelajaran yang besok akan diajarkan oleh guru. Alhamdulillah, saya juara kedua di SMA Negeri 13 Tanjung Priuk, Jakarta. Nah ini Pak, yang bikin kita penasaran tuh titik baliknya itu kapan Pak? Saya teringat sekali ketika saya lulus SMA, Ya. ayah saya tidak mampu membayar uang pangkal untuk masuk ke perguruan tinggi. Apa yang saya lakukan adalah saya melamar untuk menjadi kerja di bagian material handling, atau kalau sekarang orang bilang kuli. Nah di situ saya sedih kalau orang nomor 2 dari SMA Negeri 13 ini tidak bisa melanjutkan. Ini sungguh aib bagi sekolah. Ketika di tengah kegalauan itu, saya naik bis Arion dari Tanjung Priuk menuju ke Karet Tengsin waktu itu untuk kursus bahasa Inggris, untuk mengambil vocational kursus supaya bisa kerja, bukan sekolah tapi supaya bisa kerja. Dan ketika saya melalui Jalan Tamrin, dan pada waktu itu gedung yang megah itu salah satunya adalah gedung BDN, saya sampai gelantungan, sambil meratap kepada Allah, air mata saya mengalir. Saya mengatakan, ya Allah ya Rob, begitu berat cobaan yang engkau berikan kepadaku, seandainya engkau berikan aku kesempatan untuk bekerja di gedung yang megah ini, aku akan lipat gandakan kesyukuranku padamu ya Allah. Apa yang terjadi? Saya kemudian beberapa hari kemudian membaca iklan mini di koran, dan di situ dikatakan dicari tanpa disebutkan alamatnya, training anak lulusan SMA, lulusan sarjana, dan lulusan sarjana muda. Dan saat itu ketika saya melamar dan kemudian dari 600 calon, saya dipilih 40 orang, saya lulus yang lulusan SMA. Dan ketika itu ternyata saya tahu bahwa headquartersnya, kantor pusatnya itu adanya di gedung yang itu. Gedung tadi. Kurang dari 2 bulan. Jadi ada hubungan yang intens, ada hubungan yang linier antara upaya berdoa, berharap dan berjanji kepada Tuhan untuk melipat gandakan kesyukuran. Tuhan mengijabah, dan itulah titik balik saya, dan saya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Sehingga begitu saya diterima sebagai trainer, saya memulai dengan menjadi auditors junior, semi senior, kemudian asisten supervisor, asisten manager, every single step. Cepat sekali Pak. Tidak saya sia-siakan, dan saya selalu ingin menjadi yang terbaik. Karena saya hanya di gedung tadi itu, di gedung yang tadi itu, dan saya tidak ingin miskin lagi. Oleh karena itu saya fight sekali, kadang-kadang Pak, untuk menjadi orang nomor 1, saya tidur di kantor supaya besok pagi bos saya tahu bahwa saya sudah selesai kerjaannya, walaupun kadang-kadang impossible. Tapi itu menjadi possible karena saya striving terus untuk excellent. Dan saya ingin ukurannya apa? Kenaikan pangkatnya paling cepat, tancim dan bonusnya paling tinggi. Itu ukurannya, dan itu saya menikmati. Ini menarik Pak ya, ini audiens penasaran Pak, pengen nanya, boleh ya? Boleh. Ya, silakan. Yang saya mau tanya, apa arti sukses menurut Pak Sugiarto yang pernah menjadi Menteri BUMN dan juga pernah merasakan miskin? Bagi saya sukses adalah ketika kita mencapai klimaks kebahagiaan ketika kita menolong atau caring dengan orang lain. Mungkin pesan Pak dari Pak Dahlan, dari Abah, dari Pak Sugi untuk generasi muda buat kita-kita ini. Saya melihat episode hidup saya ini dari masa belia, kemudian masa remaja, masa professional development, masa pengabdian. Kalau saya lihat benang merahnya itu adalah kecintaan kita pada tanah air itu
melebihi daripada kecintaan pada diri kita sendiri. Dan itu menjadi karakter kita. Oleh karena itu tidak salah kalau suatu hari walaupun tidak ada sekolahnya jadi menteri, kita terpilih menjadi menteri. Ya, saya ketika menjadi menteri itu adalah seorang CFO yang bergaji 500 juta sebulan, Pak. Dan kita mau jadi menteri hanya gajinya 20 juta di tempat yang paling basah katanya. Tapi ketika selesai menjadi menteri, laporan LHKPN saya turun, Pak. Karena memang kita lebih banyak memberi daripada kita harus mengambil dari negara. Sama seperti Pak Dahlan. Jangan apa yang engkau dapatkan atau minta dari negeri, tapi apa yang engkau bisa berikan kepada negeri. Dan kunci suksesnya adalah pembangunan perilaku, karakter. 70-80% sukses saya karena kemampuan untuk mengelola emosi, dan ini sebagai fungsi dari intellectual dan spiritual capacity yang saya miliki. Ya.